wabarakatuh. Saya Dewi Stianingsi dengan NIM 2212000127. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pendirian TPA Ceria. Pendirian TPA Ceria ini dilatar belakangi dengan di zaman yang modern ini kita amati banyak orang tua yang sibuk dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena banyak kebutuhan hidup yang perlu ditanggung di dalam keluarga seperti kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Di mana paling tidak di dalam keluarga harus memenuhi kebutuhan primer yang biayanya sangatlah besar dan harus ditanggung setiap saat. Karena sibuknya orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tak jarang mereka melupakan anak-anak mereka yang belum memasuki usia sekolah. Terkadang anak mereka ditinggal bersama orang tua mereka, bersama pengasuh, dan juga titip di tempat penitipan anak. Namun banyak orang tua yang merasa tidak enak apabila meninggalkan anaknya bersama orang tua karena takut akan merepotkan. Orang tua juga ragu bila anaknya ditinggal bersama pengasuh karena maraknya penculikan dan kekerasan anak oleh pengasuh. Dan pilihan terakhir adalah menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Pilihan ini sangatlah banyak diminati oleh orang tua yang sibuk dan tidak sempat mengurus anaknya. Karena di sana selagi anaknya dititipkan, anaknya juga diajarkan bermain dan belajar sesuai usia mereka. Tetapi yang jadi permasalahan sekarang ini adalah minimnya tempat penitipan anak. Dasar hukumnya yaitu 1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 61 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknes tentang standar pendidikan anak usia dini yang menetapkan beberapa standar PAUD, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Konsep dasar TPA ini yaitu merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang secara tegas diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak secara lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, TPA merupakan salah satu bentuk layanan PAUD yang berusaha menggabungkan dua tujuan, yaitu tujuan pengasuhan karena orang tua anak bekerja, serta tujuan pendidikan melalui program-program pendidikan anak usia dini. Dalam hal ini, TPA merupakan solusi terbaik bagi orang tua yang keduanya bekerja dan diharapkan anak-anak mereka aman memperoleh pendidikan yang baik. Oleh karena itu, dasar-dasar pendidikan TPA ini dapat dirumuskan menjadi tempa, asah, asih, dan asuh. Tempa yaitu upaya mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga secara teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani. Asah yaitu memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Asih yaitu pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengasuh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Asuh merupakan proses pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal integritas, nasionalisme, rasa tanggung jawab, jiwa kebersamaan, jiwa tanggap dan daya kritis, optimis dan keberanian, jiwa kewirausahaan, kreativitas dan profesional. Visi dan misi sekolahan ini yaitu visinya menjadi wadah terpercaya dan inspiratif yang meletakkan pondasi kokoh bagi pengembangan holistik anak usia dini
menghasilkan generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Misinya memberikan pengasuhan layanan pendidikan anak usia dini, membentuk karakter dan kepribadian serta mandiri, menerapkan kurikulum yang berpusat pada anak dan berbasis perkembangan, menumbuhkan kembangkan minat belajar anak melalui bermain kreatif, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan stimulatif, menanamkan budi pekerti mulia pada anak usia dini. Tujuannya mewujudkan lembaga pendidikan anak usia dini yang terpercaya dan inspiratif, yang secara holistik mengembangkan potensi anak agar menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, manfaatnya yaitu membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui pembentukan generasi yang unggul sejak usia dini. Sasarannya anak usia 0 sampai 6 tahun. Program kegiatannya jenis kegiatan penyelenggaraan pendidikan TPA di PAUD Ceria. Lokasi kegiatan tempat TPA Ceria bertempat di Jorong Kampung Ateh, Sungai Landia, Kecamatan 1 Kotok, Kabupaten Agam. Waktu dan jadwal kegiatan, waktu TPA-nya yaitu TPA full day 6-8 jam per hari, TPA setengah hari 4-5 jam per hari, TPA non reguler 1-3 jam per hari. Kurikulumnya dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum TPA mengacu pada kurikulum PAUD secara umum, meliputi kurikulum bersifat komprehensif, didasarkan pada perkembangan secara bertahap, merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat, mengembangkan standar kompetensi anak sebagai upaya menyiapkan lingkungan belajar anak, menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Komponen kurikulumnya yaitu peserta didik, pendidik, guru pendamping, pengasuh, pengelola, dan pengelola. Kurikulum TPA mencakup seluruh aspek perkembangan anak, yakni nilai agama dan moral, fisik, motorika, motorik halus, dan kesehatan fisik, konsep bilangan, lambang bilangan, dan huruf, bahasa yang diterima dan didengar, bahasa untuk mengungkapkan hasil pikiran atau perasaan dan keaksaraan, dan sosial emosional. Kegiatan pembelajaran harian, kegiatan di TPA dapat diatur sebagai berikut. 1. Kegiatan penyambutan, kegiatan anak bermain bebas, kegiatan anak di sentra bermain. Kegiatan ini dilakukan bersama pendidik yang mencakup penataan lingkungan main, pijakan sebelum bermain, pijakan selama bermain, pijakan seusai bermain dan mengingat kembali setelah bermain atau recalling, membereskan atau merapikan kembali, makan bersama, tidur siang atau istirahat, mandi sebelum pulang ke rumah, kegiatan untuk menyerahkan anak kepada orang tua. Layanan kesehatannya yaitu ada layanan kesehatan dan gizi. Layanan kesehatan di TPA dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berupa pemeriksaan kesehatan anak yang dilakukan oleh tenaga medis secara berkala, misalnya pemeriksaan gigi, pemberian vitamin, imunisasi, dan lain-lain. Sedangkan layanan kesehatan yang tidak langsung berupa pemeliharaan pembersihan lingkungan dan alat main, pengaturan cahaya dan ventilasi, ketersediaan air bersih untuk kegiatan bermain ataupun untuk toilet training. Layanan gizinya dilakukan dalam rangka pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak di TPA. Layanan gizi dilakukan melalui pemberian makanan yang sehat dan bergizi dengan memperhatikan variasi makanan, catatan kebutuhan, dan sensitivitas jenis makanan untuk setiap anak. Indikator keberhasilan TPA ini tingkat kehadiran mencapai 80%, tingkat kehadiran pendidik atau pengasuh mencapai 90%. Program berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga, memiliki rasio pendidik sesuai dengan yang ditetapkan, kualifikasi pendidik atau pengasuh minimal mencapai 60%, memiliki kurikulum, perencanaan program, hasil perkembangan anak yang diadministrasikan dengan baik, tersedia sarana 3 jenis main, sensori motor, peran, dan pembangunan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Data pribadi anak terekam dengan baik. Metode pembelajarannya adalah metode yang diutamakan dengan menciptakan joy of learning atau senang belajar dengan prinsip bermain dan belajar. Metode pembelajaran yang digunakan adalah perpaduan berbagai metode, yaitu bercerita, menyanyi, bermain, berwisata, eksplorasi, dan diskusi. Selanjutnya, sarana dan prasarana pokok yang terdapat dalam penitipan anak ini yaitu ada loker, meja anak, kursi anak, kasur anak, box bayi, mainan anak, buku edukatif.
Jumlah anak di TPA Ceria ini kelompok toddler 25 anak, KB 40 anak, kelompok A 50 anak, kelompok B 50 anak. Nanti bisa dibagi di setiap kelasnya maksimal 15 anak. Untuk ketenagaan, ada pun tugas dari masing-masing jabatan yaitu ada pengelola, kepala sekolah, sekretaris, bendahara, guru kelas. Itu mempunyai tugas masing-masing di setiap jabatannya. Selanjutnya sumber dana dan pembiayaan. Sumber dana ini dapat dari dana pribadi, sumbangan dari donatur dan dinas sosial. Untuk tanah dan bangunan TPA ini membutuhkan tanah 40 M dengan uang 160 juta, bangunan 75 juta. Peralatan yang dibutuhkan tempat bermain anak indoor dan outdoor, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang kesehatan, dan lain-lain. Sumber dana dan pembiayaan. Sumber dana ini terdiri dari dana pribadi, sumbangan dari donatur, dan dinas sosial. Untuk tanah dan bangunan TPA ini, tanahnya membutuhkan 400 meter dengan uang 160 juta, pembangunan 75 juta, peralatan yang dibutuhkan tempat bermain anak indoor dan outdoor, kamar mandi, dapur dan ruang makan, ruang kesehatan, lain-lain yaitu komputer, printer, meja kantor. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun TPA ini kurang lebih sekitar 281 miliar 600 juta dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana yang sudah saya lampirkan. Sedangkan dana pribadi yang dimiliki kurang lebih ada 100 miliar. Demikian presentasi proposal pendirian TPA Ceria ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.